Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita sekalian, barokah dalam kehidupan keluarga, barokah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam interaksi kita dengan sesama muslim khususnya insya Allah. Ada petuah dari Nabi SAW terkait dengan bagaimana seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apa saja hak yang harus dilakukan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengingatkan, hakul muslim ala muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Maka yang pertama mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan ketika ia bertemu dengan sesama muslim yang lain. Dan inilah ajaran Islam. Ucapan salam kita tidak bisa digantikan dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Karena pada saat kita mengucapkan salam, di samping ini menjadi bagian kita menyapa saudara kita, lebih dari itu, salam yang kita ucapkan adalah ucapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Demikian juga rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai. Maka pada saat seseorang mengucapkan salam, pada saat itulah ia saling mendoakan saudara dengan saudara yang lainnya. Apalagi ada aturan kalau kita mengucapkan salam, maka orang yang mendengar salam hendaknya menjawab salam itu minimal yang sepadan, kalau bisa yang lebih baik. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diucapkan salam, maka jawablah yang lebih baik atau paling tidak sama dengan ucapan itu. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ada saudara kita melakukan tasyakuran atau melakukan sebuah kenduri atau melakukan sebuah pertemuan yang ada di masyarakat, hadirilah. Menghadirinya menjadi bagian dari kita menghormat para saudara-saudara kita. Menghadirinya menjadi bagian dari kita sedang menjalin silaturahim dengan sesama muslim. Yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Kalau saudara kita meminta nasihat pada kita, maka nasihatilah. Walaupun yang meminta nasihat itu mungkin seorang ustadz, seorang kiai sekalipun, maka nasihatilah. Karena seringkali bagi kita seorang ustadz atau kiai sekalipun, begitu senang mendengar nasihat petuah dari saudaranya sesama muslim. Karena ini menjadi bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebuah kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, dalam hal ini saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu kalau ada saudara kita meminta nasihat, maka nasihatilah. Bagaimanapun juga kita manusia, tidak lepas dari kesalahan, kekurangan, dan kealpaan. Siapapun kita memerlukan orang lain, salah satunya adalah memerlukan nasihat, agar dengannya kemudian kita menjadi tenang. Kita tidak sendirian, ada saudara-saudara kita yang mendukung apa yang mungkin sedang kita lakukan. Yang berikutnya, wa idza atisha fahamidallaha fashammithu. Kalau ada saudara kita yang sedang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan membaca yarhamukallah. Mereka yang mendengar bersin dan mendengar telah didoakan sahabatnya, maka dia pun menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Luar biasa ajaran Islam. Betapa ketika melihat saudaranya sedang dirundung malang, salah satunya ditunjukkan dengan dia mengalami bersin saja.
Tetapi pada saat dia bersin, dia ingat kepada Allah dan mengucapkan kata Alhamdulillah. Nah, maka orang yang mendengar ada kewajiban untuk menjawab dengan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Mendengar saudaranya juga memberikan lantunan doa rahmat dari Allah, maka kemudian ia menimpali dengan Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan. Inilah keindahan ajaran Islam, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, bahkan ketika sahabatnya sedang bersin sekalipun. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, andai kata ada saudara kita yang sedang sakit, dirundung malang karena mungkin terjangkit penyakit, maka jenguklah. Menjenguk sahabat kita menjadi bagian dari sunnah Rasul SAW. Lalu bagaimana dalam kondisi pandemi, di mana ketika sahabat kita, saudara kita sakitnya adalah sakit terpapar COVID-19? Kalau kita tidak memungkinkan untuk mengunjungi, bertatap muka, bertemu, untuk masuk dalam rumahnya, maka sekarang sudah ada media sosial. Kita kirim salam, kita tanya kabarnya, kita kirim WA, WhatsApp, ataupun mungkin ucapan-ucapan yang membahagiakan mereka, sehingga mereka yakin bahwa ia tidak sendirian. Pada saat ia merasa sakit, ada saudara-saudara yang mendukung dan saling mendoakan atas kesembuhannya. Dan inilah etika Islam. Jangan sekali-kali karena ada saudara kita yang terpapar penyakit, lalu kita membencinya. Atau dengan bahasa lain, jangan sampai karena ketika Allah memberikan ujian kepada saudara kita, berupa diberikan penyakit, lalu ujian dari Allah menjadikan hubungan silaturahim menjadi pecah, hubungan kerekatannya menjadi terkoyak, apalagi tidak pernah lagi mengucapkan salam ataupun mengirim berita, maka sesungguhnya bukan begitu ajaran Islam. Sambunglah tali silaturahim, bahkan ketika saudara kita sedang dirundung malang, sedang mendapatkan musibah berupa sakit dan sejenisnya. Kirimlah pesan lewat WA, lewat WhatsApp, atau berilah parcel, atau kirimlah mungkin lewat online, bingkisan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kita mencintainya. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau ada saudara kita yang mati, ya, fattabi'hu, maka iringilah jenazahnya. Kalau ada saudara kita yang meninggal, maka kewajiban seorang muslim dengan 4 hal: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengkuburkan. Maka iringi jenazahnya, mengiringi jenazah saudara kita yang meninggal menjadi bagian dari kewajiban seorang muslim. Kalau itu dilakukan, maka Nabi mengatakan falahu qiratan, ia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala seperti 2 bukit Uhud dari emas diberikan kepada seseorang yang mengiringi jenazah saudaranya yang meninggal. Karena itu inilah petuah Nabi SAW kepada kita, hadis riwayat Muslim, yang menegaskan pentingnya kita menjalin tali kekerabatan dengan sesama muslim. Saya ulangi, yang pertama adalah idza laqitahu fassallim alaihi. Kalau bertemu, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau ia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atisha fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka kunjungilah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, iringi jenazahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, menjadikan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat senantiasa bersaudara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.